girl, saya Joan dan hari ini Joan akan bermain pernah nggak pernah bersama cewekbanget.id dan Joan juga akan cerita-cerita seputar single barunya Joan. Oke, pernah atau nggak pernah ngerasa nggak pede sama suara sendiri? Karena menurut Joan, kalau kalian suka ya dengarkan, kalau tidak ya terserah. Kalau Joan secara pribadi, Joan sih kalau misalnya Joan lagi serak, Joan pilih lagu yang tepat, jadi sesuai sama keadaan dan situasi suaranya Joan. Jadi kalau misalnya suaranya Joan sekarang lagi serak, Joan berusaha mengambil lagu yang tidak terlalu rempong, pokoknya tidak terlalu repot dalam mengambil kayak teknik-teknik lagunya. Jadi kayak benar-benar Yohan, misalnya kalau Yohan suara lagi serak sekarang, Yohan akan menyanyi reggae karena memang lebih enjoy, semua orang menikmati dan Johan juga menyanyi nggak susah gitu. Oke, pertanyaan kedua, pernah atau enggak ketinggalan pesawat atau kereta? Pernah. Guys, sampai orang bandara mungkin masih bisa hafal Yohan sampai sekarang. Oh, di Manokwari? Ya, Yohan sering sekali ketinggalan pesawat. Padahal tiket dari Manokwari, dari Papua ke Jakarta tuh mahal sekali. Itu kayak kita bakar uang 4 juta depan mata, gitu kayak habis. Ya itu sakit hati. Kenapa tuh pengalamannya? Udah nyampe, pesawatnya udah berangkat atau gimana tuh? Yohan pikir berangkat jam 1 siang, ternyata berangkatnya jam 11. Oh, jauh. Jadi Yohan datang jam 1 siang. Otomatis pesawatnya sudah terbang, Yohan kayak datang terus kayak, "Om, pesawat yang ke Jakarta dari Manokwari." "Oh, Nona langsung berangkat tadi pagi." Terus Yohan diam. Oke, ini Yohan berangkat terus ada job lagi malamnya. Akhirnya Yohan harus buat video klarifikasi minta maaf. Itu pengalaman paling buruk. Ketinggalan pesawat. Iya, ketinggalan pesawat. Kalau kereta tidak pernah sih. Tidak pernah, kecuali hilang di kereta. Pertama kali Yohan datang ke Jakarta, terus Yohan duduk di kereta kayak duduk saja. Yohan tidak tahu turun di mana sampai di Manggarai. Kemudian Yohan telepon bapak, ini Depok. Bapak bilang, coba cari tulisan situ. Yohan baca Manggarai. Bapak bilang, ya Tuhan, aku turun situ sudah. Jadi Yohan turun di situ. Padahal Yohan mau antar titipan. Bapak sudah bilang nanti di Jakarta tuh ada Mas Sugeng itu yang biasa jemput Yohan. Bapak bilang, nanti Mas Sugeng antar ya Yohan. Ternyata Yohan waktu kerasukan atau bagaimana. Jadi Yohan kayak, tidak apa-apa Pak, saya akan coba naik kereta biar hemat. Padahal uang jajan tiap bulan lumayan. Jadi biar hemat. Dan akhirnya Yohan hilang. Itu terakhir kali Yohan naik kereta. Pernah atau enggak mengalami insiden lucu atau memalukan di atas panggung? Ya, insiden lucu, memalukan dan sepanggung pernah. Di banyak panggung pernah. Jadi Yohan tuh yang paling membuat Yohan ingat sekarang tuh di Jayapura. Kemudian Yohan diminta menyanyi satu lagu dan Yohan pelajari satu malam. Kemudian besoknya saat Yohan menyanyi, jadi mereka bilang, kok kalau nyanyi lagu ini pasti semua orang juga ikut nyanyi. Jadi Yohan percaya diri dong, Yohan kalau nyanyi, kalau Yohan lupa lirik orang pasti akan menyanyi. Jadi Yohan tengah-tengah menyanyi, Yohan kasih mic ke penonton diam. Dan Yohan kayak, oke. Penonton diam terus Yohan langsung macam rasa kayak dibuang dari langit gitu, turun ke bumi, dasar bumi gitu. Dan Yohan kayak, Yohan akan pelajari lagu dari benar-benar 1 minggu yang lalu saya belum naik menyanyi. Dan yang paling memalukan juga mana ya? Yohan pernah hampir jatuh waktu menyanyi kayak depan beberapa pejabat. Terus Yohan sepatu kayak miring, terus Yohan kayak langsung berdiri tenang. Jadi waktu Yohan menyanyi lagu-lagu Papua. Yang baik Bosam Dewa. Jadi benar-benar mengalami. Kita harus seperti itu. Ya, itu kejadian yang memalukan. Sebenarnya banyak, tapi kalau kasih tahu terlalu jujur kan malu juga sebenarnya. Jadi ya sudahlah, biarkan terjadi. Ya. Lanjut Kak. Oke, pernah atau enggak kepikiran buat ganti karir?
karir saja kan Kak, bukan berarti karir nyanyi. Oh iya, benar. Dulu waktu Yohan kelas 2 SMA dengan postur tubuh sependek ini, Yohan bermimpi menjadi astronot. Kelas 2 SMA guys. Maksudnya gini, anak TK atau anak kelas 1 SD bermimpi jadi astronot kan masuk akal. Ini kelas 2 SMA. Kemudian setelah astronot, Yohan mimpi lagi menjadi pilot. Padahal nilai fisika, matematika ya standar. Benar-benar kayak hampir lulus, tidak lulus. Jadi sestandar-standar itu. Kemudian Yohan pulang. Jadi Yohan benar-benar menaruh harapan tinggi di pilot. Jadi si pilot ini, Yohan pulang dari sekolah. Yohan ingat sekali. Waktu itu hari Kamis. Terus Yohan pulang, papa lagi makan di meja makan. Terus Yohan masuk dari jauh, bapak bilang kenapa? Saya ada ide. Bapak bilang kenapa? Saya mau ganti saya masa depan. Bapak diam. Bapak kan sementara makan bro. Kau mau apa? Iya pak, saya kayaknya saya yakin dan percaya. Waktu itu kan Yohan rencananya akan ikut IPDN, dokter. Ya dokter juga itu sebenarnya pemaksaan sih, Yohan tidak pernah ingin menjadi dokter. Terus Yohan langsung pegang bapak petangan berdua, terus Yohan bilang gini, saya mau jadi pilot. Terus langsung bapak kayak mau tertawa dan tidak tertawa, langsung bapak langsung Yohan dia, bapak tidak percaya bahwa saya bisa jadi pilot. Langsung bapak lihat kenapa baru sekarang begitu. Karena bapak sendiri tahu kayak Yohan berapa kali bolos dari sekolah, kemudian berapa kali surat panggilan masuk ke orang tua, kemudian nilai juga kayak pas-pasan. Jadi bapak kayak anak ini kayaknya minta ganti masa depan tuh kayak tidak masuk akal. Dan Yohan tuh nakal sekali di SMA. Yohan minta maaf dengan Pak Guru. Ya itu lama sekali. Tapi itu pada saat itu kan masih nakal, jadi memang secara tidak sengaja potong apa. Ya sudah nanti itu sebenarnya lain. Next, pernah atau enggak traveling sendirian? Pernah. Kemana aja? Yohan pernah travel sendirian itu Yohan ke Jambi. Ke Jambi. Kemudian Yohan pernah travel juga ke Jogja sendiri. Kemudian ya itu Jogja kemarin tuh Yohan sudah idol kan belum? Oh sudah. Tapi di sana Yohan punya teman-teman. Kemudian Yohan travel kalau ke Papua tuh Yohan nekat sih. Yohan pernah mencoba naik kapal sendiri. Naik kapal? Iya, dari Kaimana ke Manokwari. Padahal papa sudah larang. Terus papa waktu larang Yohan bilang, pak kan Yohan sudah besar, jadi tidak boleh dilarang-larang. Yohan mau naik kapal, mau coba naik kapal. Terus papa bilang, ya sudah silakan. Yohan naik kapal, keluar. Jadi Yohan dari Kaimana itu kita ke Fak-Fak, dari Fak-Fak ke Sorong. Jadi bayangin kayak itu kayak sekitar 3 hari di atas kapal. Dan Yohan sendiri. Jadi Yohan dari Kaimana, Yohan ke Fak-Fak, setelah Fak-Fak ke Sorong baru Manokwari. Tapi kata tidak keluar dari Sorong itu Yohan hampir dipanggil Tuhan. Karena Yohan mabuk laut ternyata. Jadi benar-benar keluar dari Sorong itu ombak besar sekali. Jadi Yohan itu tidak beli antimo, tidak beli apapun. Ya. Dan untung di kapal tidak ada yang kenal bahwa Yohan itu Johan Idol. Yohan bersyukur sekali sama Tuhan. Karena waktu Yohan mabuk laut itu Yohan keluar dari kamar. Jadi Yohan tidur. Tiba-tiba Yohan kaget bangun kan. Karena Yohan waktu itu di kapal Yohan pakai kamar. Jadi kayak ini Bernie tidak akan ditegur kan. Gara-gara itu kan rahasia begitu. Yohan pakai kamar. Yohan keluar dari kamar itu Yohan tidak pakai sendal. Yohan cuma pakai hoodie karena benar-benar kakak bayangkan kayak itu rasa nafas di ujung-ujung. Saking pusingnya Yohan keluar mencari udara. Salahnya orang itu harus cari udara di tengah kapal karena kalau di depan kapal dia tabrak ombak paling pertama lebih mabuk dong. Yohan ke depan. Oke, ini nyambung yang pertanyaan atas. Pernah atau nggak pernah dihukum sama orang tua karena bandel banget? Pas kapan tuh Yohan? Yohan tuh kayak setengah dari Yohan hidup tuh hukuman. Yohan tuh nakal sekali kayak jadi Yohan dulu tuh pernah dihukum. Hukuman paling terparah itu Yohan diberhentikan sekolah. Jadi Yohan dulu pernah sekolah di Manokwari, SMA kelas 1. Tapi karena nakalnya sudah lewat batas, orang tua pasti berhenti sekolah kan. Terus pindah ke Kaimana ulang. Jadi Yohan dari Manokwari, Yohan balik ke Kaimana untuk sekolah. Setelah itu dihukum, Yohan pernah dulu nakal. Itu Yohan dihukum untuk tidak melayani. Karena memang kalau di gereja kita mau pelayanan itu kan benar-benar harus menjaga kekudusan, harus menjaga diri. Jadi kalau misalnya Johannya udah nakal,
itu nggak boleh. Even kita pun nggak bisa menjaga perkataan, kayak berkata kasar, berkata-kata yang kayak melecehkan orang lain, kita nggak boleh melayani gitu. Terus pernah juga dikunci, gemplang rumah dikunci, jadi Yohan tidur di depan rumah. Makasih Ma, tapi tidak apa-apa, kita Yohan sama Mama sebaik sekarang. Jadi pernah juga kayak gitu. Sama rata-rata sih lebih ke arah negatif. Jadi ya pernah yang tadi beberapa yang sudah bilang. Karena kalau yang lain-lain nanti bisa cerita sendiri, beredar di Papua. Tidak apa-apa, gosip saja, silakan Yohan sih ya. Terserah. Lanjut Kak. Jadi pernah ya dihukum Ya, ya. pernah. Oke. Terakhir, pernah atau enggak dibully atau mengalami body shaming? Kayaknya Yohan ada di posisi membuli orang. Dulu Yohan Enggak pernah. kayaknya dulu pernah waktu SD. Kemudian it turns me menjadi orang yang suka bully. Jadi kayak setelah dibully, John kayak lebih memilih kayaknya enak untuk membuli orang. Which is itu kayaknya memang jelek. Maksudnya Yohan merasa bahwa itu bukan contoh yang baik. Cuma yang Yohan yakin bahwa pada saat itu hanya cara dimana Yohan melindungi Yohan punya diri untuk dibully dengan cara menjadi pembuli. Kalau bully shaming dulu kayak tidak sih. Memang ada yang berani membuli shaming Yohan gitu. Ya di Indonesia Idol sih mereka bilang Yohan preman. Di Papua preman juga sama. Jadi Yohan kayaknya padahal Yohan sebetulnya orang baik, benar-benar lemah lembut dan penyayang. Tapi tidak tahu kenapa orang-orang tidak percaya kalau Yohan itu baik. Oke. Oh, satu lagi aku baru ingat. Menurut Yohan tuh passion itu apa sih? Passion. Menurut Yohan passion itu apa? Yohan tidak tahu ya. Kalau menurut Yohan secara pribadi hal yang menurut kita nyaman. Ya misalnya kayak di karir. Biasanya gini, saat kita nyaman di kayak tadi Yohan pindah jurusan dan Yohan lebih memilih arts. Kenapa? Karena Yohan merasa nyaman dan masa depan itu tidak harus dipaksa. Kalau misalnya orang yang sudah ditentukan dia akan menjadi dokter, dia akan memang rajin belajar dari kecil. Tapi kalau tipikal Yohan yang memang kecil PR juga nanti teman yang kerja terus nanti nggak bayar teman, itu salah. Yohan tidak bisa jadi dokter karena memang Tuhan sudah ciptakan kita manusia dengan masing-masing bakat yang sudah Tuhan kasih. Sekarang gimana caranya kita sebagai manusia untuk mengembangkan bakat itu? Jadi kalau misalnya gini, Tuhan kasih kita bakat nyanyi, terus kita memendam nyanyi, kita jalani sesuatu hal dengan bersungut-sungut. Buat apa? Kita menjalani masa depan dengan bersungut-sungut gitu kan. Jadi menurut Yohan passion itu sesuatu hal yang kita merasa nyaman di mana. Belum terlambat. Maksudnya Yohan kemarin waktu di IR Yohan pindah itu pun karena dosen. Jadi kayak dosen sempat ngomong kayak kalau sekarang kalian merasa bahwa passion kalian bukan di sini, cepat pindah. Kalian masih muda. Gitu. Jadi Yohan langsung mengambil keputusan untuk pindah gitu. Jadi teman-teman semuanya, kalian jangan lupa untuk dengerin terus lagu Yohan yang bisa kalian dengarkan di Joox, Spotify, Deezer, dan Apple Music. Dan juga bisa kalian nonton video klipnya di Seven Music Indonesia di YouTube. Ketik aja Yohan Tiada Maaf. Makasih.